Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi ni'ati an Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat ma khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyyati anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis taklim Masjid Jami' Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Sabtu ini tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2021. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Lain tidak harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 127. Baris yang di atas, kira-kira 3 baris dari atas, qultu, aku berkata. Aku berkata, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, pengarang buku ini, berkata, mengomentari makna hadis, makna hadis yang sebelum telah disebut, yaitu hadis Nabi bersabda. Apa sebelumnya itu baris yang di atas? Yaitu hadis di atas, waqad kana Rasulullah SAW asyaddun nasi tawadhu'an lil fuqara. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seorang manusia yang paling tawadhu. Rasulullah manusia yang paling merendahkan diri, tawadhu kepada fuqara, orang fakir. Wa kana idza jalasa indahum, apabila Nabi duduk sama-sama orang fakir, yadha'ur rukbata ala rukbata, meletakkan dengkul atas dengkul. Artinya meletakkan dengkul atas dengkul, duduknya sama rata ya. Bukan berarti nabinya duduknya di tempat yang tinggian gitu. Orang fakir tempatnya rendahan, enggak. Jadi kalau nabi duduk sama orang fakir miskin, yadha'ur rukbata ala rukbata, meletakkan dengkul atas dengkul, artinya sama rata. Itu kan namanya tawadhu, tidak mau diumpamakan, tidak mau dilebihin, tidak mau dibedain gitu ya. Yaqul, Nabi bersabda, innama ana abdun, saya adalah hamba. Saya bukan raja ini, saya ini hamba Allah. Ajlisu kama yajlisul abdu, saya duduk sama aja seperti hamba duduk gitu. Nggak ada beda saya dengan hamba sahaya, budak ya. Cuman bedanya kalau saya hamba Allah gitulah. Wafil hadis, dalam hadis. Nah ini yang tadi
dikomentari oleh Syekh Abdul Wahab makna hadis. Ini hadisnya nih. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Man sarrahu, orang yang senang, yang gembira apabila ada orang yang ada di hadapannya, maka orang itu sungkem, ya. Maka orang sungkem, tahu sungkem? Ada pengantin sungkem sama orang tuanya. Apalagi kalau orang mana nih? Ada orang Jogja, orang Solo, bukan sungkem dia itu. Dia itu jalannya apa? Jalannya ngesot apa itu? Itu ya tamassal. Maksudnya mau menghormat. Ya. Jadi apa kata Nabi? Man sarrahu, orang yang senang, orang yang gembira apabila ya orang yang ada di hadapannya sungkem gitu. Ya. Orang yang ada di hadapannya ya tamassalalahu nas qiyaman. Kalau umpamanya orang yang ada di depannya ikut berdiri gitu ya, menghormat gitu. Ada lagi dia datang orang pada duduk, kemudian dia datang orang pada berdiri gitu ya. Kalau dia lagi duduk ada orang lewat, maka orang nggak berani lewat sambil kalau dia lagi duduk nggak boleh, orang nggak berani lewat di depannya sambil berdiri, mesti ngesot, gitu ya. Kalau dia lagi duduk ada orang lewat di depannya, nggak berani lewatnya seperti orang lewat biasa, kan berarti hormat. Demikian juga kalau orang lagi duduk, dia datang di majelis, maka orang-orang pada bangun, gitu ya. Ya, nah itu Nabi bilang apa? Siapa orang yang suka diperlakukan seperti itu, maksudnya. Siapa orang yang suka diperlakukan seperti itu? Apa diperlakukan seperti itu? Kalau dia lagi duduk, ada orang lewat, orang yang lewat itu sukanya apa? Ya, ngesot jalannya gitu. Nah, dia suka supaya orang hormat maksudnya. Atau umpamanya orang lagi pada duduk, dia masuk, ya. Maka orang yang sedang duduk itu apa? Bangun. Nah, orang yang suka diperlakukan seperti itu tuh, ya, fal yatabawa maq'adahu minan nar, ya. Di sana di neraka udah disediain tuh tempat. Di neraka udah disediain tempatnya. Ya. Kan mengesankan orang kayak model begitu, orangnya sombong kan, mau dihormatin. Ya, kalau dia datang, orang dia inginnya supaya pada bangun, ya. Kalau dia duduk, orang yang lewat harus apa? Jalannya itu ngesot. Nah itu ya. Jadi orang yang kayak model begitu tuh, ya, suka diperlakukan seperti itu, Allah sediain tempatnya di mana? Di neraka. Sebab ini kan mengesankan tidak tawadhu. Nah ini yang tadi dikatakan kultu, aku berkata. Apa coba aku berkata? Makna hadis tadi itu apa itu? Ya, makna hadis kama qala ba'dul ulama. Makna hadis seperti dikatakan oleh sebagian ulama, an yuhibba uqupan nas bayana yadayhi, ya. Kalau dia suka, kalau orang-orang yuqub bayana yadayhi wa huwa jalisun, ya. Wa huwa jalisun kama yaf'aluhul muluk, gitu. Itu yang tadi, ya. Dia itu suka kalau dia lagi duduk, orang yang mau menghadap sama dia, apa itu tadi itu? Sungkem, ya. Gitu, ya, nunduk-nunduk atau sambil ngesot. Nah, itu kalau memang dia sukanya seperti itu, dia disediain apa tuh? Disediain tempat di neraka. Kama yaf'aluhu, ya, seperti dilakukan oleh muluk, raja-raja, kan raja-raja begitu. Kama seperti yang dilakukan oleh para raja. Bahkan ada ba'du masyaihil ajam.
Demikian pula sebagian para guru-guru orang yang bukan orang Islam gitulah, guru-guru ajam gitu kan, begitu ya, gitu kan, guru-guru ajam, maksudnya guru-guru bukan orang Islam. Ada guru silat, ada guru apa kan, begitu. Kalau ada anak muridnya mau menghadap dia, wallahu a'lam. Kemudian wakana Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lam yakun ahadun ahabba ilaina minan nabi. Kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kami cintai daripada Nabi. Tidak ada orang di dunia yang lebih kami cintai daripada Nabi, ya. Nabi Muhammad maksudnya. Tidak ada orang yang kami paling cinta, tidak ada adalah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna idza warada alaina la naqumu. Ya. Nabi apabila datang, ya, kita lagi pada duduk. Kita lagi pada duduk gitu. Nabi masuk datang ke majelis. Maka ya, kita nggak ada yang berdiri gitu nyambut kedatangannya. Nabi apabila datang kepada kami yang sedang duduk, kami nggak ada yang berdiri, ya gitu, nggak ada yang berdiri, maksudnya menghormat, menyambut kedatangan. Kenapa kami nggak ada yang berdiri gitu? Kenapa mengintai nggak hormat sama Nabi gitu? Ya. Bukan begitu, karena lima na'lamu, karena kita ini udah pada tahu Nabi itu nggak seneng gitu, nggak seneng kalau dia datang kita apa? Berdiri. Ya, gitu. Ya, jadi Nabi kalau dia datang di majelis, kami nggak ada yang berdiri. Kenapa? Karena kami tahu Nabi itu nggak suka kalau kita berdiri itu, ya. Lima na'lamu min karahiyatihi lidzalik. Karena kami udah pada tahu Nabi tidak suka kita ini berdiri nyambut kedatangannya. Illa Hasan bin Thabit. Nah, kecuali sahabat yang namanya Hasan bin Thabit. Ini penyair, sahabat ahli bikin syair, ya. Hasan bin Thabit nih, kecuali beliau nih. Kalau beliau radhiyallahu anhu, dia doang yang berani berdiri. Kalau yang lain tuh, ya, nggak ada yang berani berdiri nyambut kedatangan Nabi, kecuali yang berdiri namanya Hasan bin Thabit. Kana yakumulahu, beliaulah yang apabila Nabi datang dia berdiri, yang lain nggak ada, duduk aja. Baik, kemudian kana yakumulahu wala yatamallaku sabra an dzalik. Kenapa? Karena orang-orang yang lain nggak ada yang berdiri, Hasan sendiri yang berdiri, karena beliau itu tidak sanggup gitu. Karena Hasan bin Thabit tidak sanggup, tidak mampu nggak berdiri, nggak mampu. Kalau yang lain-lain masih sabar gitu, masih sabar duduk gitu. Kalau Hasan ini dia nggak sabar, ya. Dia nggak sabar, nggak mampu duduk, makanya dia apa? Diri itu, ya. Nah, gitu, ya, itu Hasan. Wa yaqul, kata beliau, ya apa kata beliau yang bilang tadi, saya nggak mampu, kalau nggak diri saya nggak sanggup ya Rasulullah, gitu ya. Apa kata beliau? Ya. Kata beliau, la yaliku biman lahu dinun wa aqlun ayyaraka ya Rasulullah wala yakum, gitu ya. Kata Hasan bin Thabit, kenapa kok orang-orang semuanya pada nggak ada yang berani berdiri, saya doang yang berdiri menyambut kedatanganmu? Kata beliau, tidak layak, tidak pantas ya Rasulullah. Orang yang punya agama, punya akal, ngelihat engkau datang nggak pantas, dia nggak nyambut kedatangan kau ya Rasulullah. Itu kata Hasan. Ya, orang yang punya akal, orang yang punya agama, nggak pantas kedatangan engkau, dia tidak nyambut dengan cara apa? Berdiri.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukirruhu ala dzalik. Nabi Muhammad tidak ngomelin apa yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit. Jadi yang diizinin berdiri cuman siapa? Hasan bin Sabit, karena beliau itu tidak mampu kalau nggak berdiri. Baik. Wa kunna idza warada alaina. Udah. Kemudian apalagi wa kana sallallahu wa qad kana Abu Darda. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, kata Abu Darda, la yazdadu 'abdun yamshi ma'an nasi ma'ahu illa bu'dan min Allah. Apa kata Abu Darda? Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la yazdadu 'abdun yamshi nasma. Tidaklah seorang hamba Allah bertambah. Tidaklah seorang hamba Allah bertambah. Ada bertambah dekat, ada bertambah jauh gitu. Sama Allah maksudnya. Apa bertambah jauh atau bertambah dekat gitu. Tidaklah seorang hamba Allah bertambah yamsin nasma, kalau dia jalan dikawal gitu, dikawal lama siapa? Pengikut. Tidaklah seorang hamba bertambah apabila dia jalan banyak pengawalnya tuh ya, yang mendampingi gitu. Tidaklah bertambah kecuali apa ya? Kecuali bu'dan minallah. Nah, ya. Tidaklah bertambah kecuali makin jauh. Jadi kalau ada orang alim atau orang apa aja deh yang inginnya dikawal gitu, kalau jalan sono kemari dikawal. Ya, tidaklah ya kecuali dia tambah apa ya? Tambah jauh sama Allah gitu kan, berarti orang nggak tawaduk kalau orang diiringi diapain gitu ya. Jadi makin banyak pengawalnya berarti dia makin jauh sama Allah. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain, la yazdadul abdu bil masyi khalfah ya, minallah illa bu'dan gitu. Tidaklah seorang hamba apabila dia jalan dikawal sama orang yang di belakangnya ngawal. Orang kalau dikawal kan berarti orang gede gini. Tidaklah ada seorang hamba apabila di jalan di belakangnya dikawal gitu. Ya. Nah, tidaklah apa tuh? Tidaklah kecuali bu'dan ya. Tidaklah makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila li Yunus bin Ubaid, pernah Yunus bin Ubaid ditanya rahimahullah, laman sarafa minal mauqif bi Arafah, saat beliau ninggalin padang Arafah ya. Ninggalin padang Arafah selesai wukuf gitu. Habis selesai wukuf kan ninggalin Arafah haji ya. Beliau ya, apabila ninggalin padang Arafah setelah selesai wukuf ya, namanya Yunus bin Ubaid, apabila dia selesai wukuf ninggalin padang Arafah ya. Kaifa kana nasu qal bi khair gitu ya. Saya ulangi nih ya. Wa qad qila li Yunus, pernah Yunus bin Ubaid ditanya. Beliau ditanya itu kapan ya? Laman sorofa tuh, ketika beliau ninggalin ya padang Arafah setelah selesai wukuf. Beliau ditanya. Beliau ini ditanya karena beliau ini pemimpin. Ditanya sama orang, kaifa kana nas ya. Bagaimana keadaan orang? Tanyaannya gimana? Kaifa kana nas? Bagaimana keadaan orang? Maksudnya orang itu orang yang haji ya kan.
Beliau habis saja selesai wukuf di Arafah, ditanya sama orang gitu, sama orang-orang, bagaimana keadaan jamaah lah gitu. Bagaimana keadaan jamaah? Karena dia kan pemimpin ya. Tentu dia ditanya, bagaimana orang haji itu ya. Wukuf di Arafah itu bagaimana keadaannya gitu kan, beliau ditanya. Ya. Apa jawaban beliau? Qala bi khair. Ya. Alhamdulillah jamaah semua dalam keadaan apa? Baik. Illa anni kuntu bihim. Orang-orang yang haji alhamdulillah semua pada baik. Hanya saja kecuali saya doang ya. Illa kecuali. Kecuali apa ya? Anni kuntu bihim tuh. Kecuali aku berada di tengah-tengah jamaah. Aku sesali aku berada di tengah-tengah jamaah haji. Kenapa? Karena laula anna Allah Ta'ala latafa bihim, kalau bukan karena Allah Ta'ala memberi rahmat kepada jemaah haji, lama anzala alaihim rahmah bisababi. Kalau bukan karena lutuf Allah. Apa itu lutuf? Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ini yang wukuf di Arafah, niscaya Allah turunin apa? Niscaya Allah turunin azab. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya Allah turunin azab. Bisa babi kena dengan sebab aku. Kena dengan sebab aku. Ya belum paham. Belum paham. Jadi ini kan namanya tasawuf. Jadi kalau kata-kata orang dulu kalau mau diiniin susah ya. Harus diulang-ulangi, dihayati, akhirnya lama-lama paham. Kan judul kita ini mengenai tawadhu kan tadi. Nah yang namanya seorang pemimpin pasti kan jalannya diapain? Yang namanya seorang pemimpin, seorang guru, di jalannya diapain? Dikawal, kan tadi jalannya kawal tuh, kawal kan gitu. Nih Yunus bin Ubaid seorang pemimpin. Saat dia melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, kemudian ninggalin padang Arafah mau menuju ke Muzdalifah. Tentu yang namanya pemimpin jalannya diapain? Nah itu kan paham ya. Nah saat beliau dikawal ya ninggalin Arafah ke Muzdalifah, orang-orang nanya kepada beliau karena dia kan kalau sekarang namanya Amirul Hajj. Nah apa itu Amirul Hajj? Kan orang yang jamaah haji Indonesia ada amirnya gitu. Jemaah ini ada pemimpin gitu, pemimpin haji namanya Amirul Hajj. Beliau ditanya, bagaimana keadaan jemaah selesai wukuf di Arafah? Jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah jamaah yang aku pimpin semua dalam keadaan baik. Hanya saja apa? Hanya saja ya. Hanya saja apa? Saya nih. Kalau bukan karena lutuf Allah, apa itu lutuf? Kalau bukan karena rahmat Allah kepada jemaah haji, niscaya jemaah haji itu saya katakan tidak dalam keadaan baik. Kalau tidak dalam keadaan baik berarti dalam keadaan bahaya, dalam keadaan azab. Kenapa mereka diazab? Gara-gara saya. Gara-gara dia ngapain tadi? Hah? Gara-gara saya ngapain? Saya jalan dikawal tadi kan begitu. Kalau paham, ya saya ulangi lagi. Saya nggak mau kalau lagi ngajar begini orang yang dengerin nggak paham, saya nggak mau itu. Ya, ini sia-sia kita yang gunain waktu kita denger tapi orang nggak paham. Yunus bin Ubaid ini pimpinan haji, pimpinan haji kalau zaman sekarang namanya apa? Amirul Hajj. Nah setelah selesai wukuf di Arafah, ninggalin padang Arafah, dia apain tuh yang pemimpin? Dikawal. Nah, orang-orang bertanya, bagaimana keadaan jemaah haji wukuf tahun ini? Jawabannya apa? Bi khair, alhamdulillah dalam keadaan hanya saja jemaah haji itu dalam keadaan baik, tidak ditimpa azab, tidak ditimpa musibah karena semata-mata rahmat Allah. Kalau seandainya Allah kagak kasih rahmat, niscaya jemaah haji itu akan hancur. Kenapa? Sebab aku.
Kenapa ente? Oh, sebab saya itu jalan diapain? Dikawal. Paham? Sebab saya ini sombong gitu ya. Sebab saya sombong bisa jadi jemaah haji diturunin azab, kalau bukan karena rahmat Allah. Masya Allah. Itulah. Jadi beliau itu dikawal bukan berarti kemauannya dia, ya. Kan biasa dikawal, bukan kemauan. Takut gara-gara saya dikawal, akhirnya Allah turunin azab, bukan saya doang yang sombong, nanti turun azab yang lain. Baik, kita lanjut. Masih berkenaan dengan tawadhu. Wakana Ziyad. Nah, ada lagi seorang ulama namanya Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi rahimahullah, beliau berkata, Az-zahidu bi ghairi tawadhu'in. Orang yang zuhud, orang yang zuhud terhadap dunia, dia enggak punya sifat tawadhu gitu ya. Orang yang zuhud sama dunia tapi dia enggak punya sifat kasyajaratil lati la tasmur, itu bagaikan pohonan yang tidak berbuah ya. Orang yang zuhud terhadap dunia tapi dia tidak punya sifat akhlak tawadhu, itu bagaikan pohon yang enggak punya buah ya. Kira-kira pohon yang enggak ada buahnya ada faedahnya enggak ada ya, tebangnya tebang enggak ada faedah, enggak ada buahnya. Jadi orang yang zuhud dia tidak punya sifat tawadhu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi nggak ada faedahnya itu zuhudnya, nggak ada tawadhu kalau tidak disertai dengan tawadhu. Baik, kemudian yang berikut, wakana Abdul Aziz bin Abi Rawad, dan adalah Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau ya, apa itu beliau ya, Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah berkata gitu, wallahi, apa itu wallahi, aku bersumpah demi Allah, la a'rifu ala wajhil ardil ana rajulan asyarra minni. Masya Allah ya. Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, demi Allah, aku bersumpah demi Allah, saya tidak mengetahui, la a'rifu, saya tidak tahu di atas muka bumi sekarang gitu. Saya tidak tahu, tidak mengetahui seseorang di atas muka bumi ini yang lebih jahat daripada diri saya. Itu kan seperti yang tadi kata orang dulu, nggak bisa sekali aja. Ya harus diulang-ulang, dicermati baru kita paham gitu. Kata siapa tadi? Ya, kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, beliau berkata, aku bersumpah demi Allah, saya tidak tahu di atas muka bumi sekarang ini, saya nggak tahu di atas muka bumi ada seseorang yang lebih jahat daripada diri saya. Ya. Jadi beliau itu menuduh dirinya orang yang paling apa? Jahat ya. Beliau itu menuduh dirinya orang yang paling jahat. Kalau kita kan sebaliknya, kita anggap diri kita orang paling baik gitu. Kalau beliau itu menuduh dirinya orang paling jahat. Nah, lantaran apa gitu? Apa sebab dia nuduh diri paling jahat? Apa dia mencuri gitu? Bukan. Karena beliau itu ya merasa tidak tawadhu, ya, merasa tidak tawadhu, atau lantaran kalau di jalan dikawal sama orang, makanya beliau menganggap dirinya adalah orang yang paling apa? Orang yang paling jahat di muka bumi ini. Baik, kemudian wakana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, seperti kita maklum, Umar bin Abdul Aziz ini raja, bahkan dapat julukan ya
apa itu? Ya, dapat Amirul Mukminin yang kelima. Nah, ini. Saking adilnya saat dia menjadi raja gitu ya. Amirul Mukminin ada berapa ya? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ulama menggolongkan yang kelima siapa nih? Nah, ini bukannya Amirul Mukminin, raja. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia jadi raja cuma 2 tahun, tapi adilnya luar biasa sehingga beliau dapat dijuluki Amirul Mukminin yang keberapa? Yang kelima. Setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau coba kita lihat tawaduknya kayak model bagaimana, padahal dia raja. Kita lihat. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yakhdumud duyub bi nafsihi. Kalau ada tamu, dia yang melayani tamu. Karena itu adalah beliau. Ya, siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Yakhdumud duyub, melayani tamu-tamu binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ya. Gak usah raja gitu. Ya. Bos saja deh, bos. Ya. Bos. Nggak usah raja, bos saja. Kalau ada tamu pasti apa? Kalau dia kedatangan tamu pasti dia apa? Nyuruh orang lain, kan begitu. Ya. Ini gitu. Ya. Ini beliau ini dia raja. Kalau ada tamu melayani tamu sendiri. Apa itu melayani? Ya. Ya. Bikinin teh itu melayani tamu itu namanya. Ya. Nyiapin makanan, nah itu namanya ngelayanin. Siapa itu? Umar bin Abdul. Nah, orang yang kayak model begitu namanya apa itu? Tawadu. Kan kita ngomong tentang tawadu nggak kemana-mana, enggak. Ngomong sono kemari tawadu. Jadi Umar bin Abdul Aziz kalau dia kedatangan tamu, dia melayani sendiri. Kenapa Umar yang dicontohin? Karena beliau raja. Nah, kalau memang dia bukan raja, orang biasa, ya udah biasa itu ngelayani. Ini gitu kan. Ini bukan raja, bukan apa, yang ngelanin tamu sendiri ya udah biasa. Ya. Nah, ini kan dia raja jadinya. Ya. Oh ya, gitu maksudnya. Kalau orang biasa sih, ya, emang nggak ada orang di rumahnya sendiri, nggak aneh gitu. Ya. Beliau itu ngelanin tamu sendiri. Ya. Wa yakumu yuslihul misbah. Nah, ya. Dulu kan belum ada listrik. Waktu zaman dulu adanya apa? Patrom, waktu zaman Nabi di patrom. Iya, cadok, lampu. Ya, ada minyak tanah yang ada sumbunya gitu. Kalau patrom waktu zaman kita dulu. Ini ngomong waktu zaman dulu, waktu sahabat nggak ada. Beliau itu Umar bin Abdul Aziz. Yasluhul misbah. Ya. Apa itu yasluhul misbah? Kalau pelitenya kurang minyak tanah lah gitu ya. Pelitenya kurang minyak tanah. Dia ngapa itu? Dia yang isi itu minyak tanahnya gitu. Kalau sumbunya apa sumbunya? Di lampu. Kalau sumbunya kering, Dia yang ngapain? Dia yang memperbaiki supaya pelita itu tetap menyala. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Faiza kailalahu dzalik. Apabila ada orang bertanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, ya, kan ente raja, kenapa ente mau capek-capek gitu lah, ya, gitu. Kenapa ente nggak mau nyuruh orang, semuanya orang gitu, ya. Ada orang yang usil-usil gitu ngomong gitu, ya, kenapa ente gitu sendiri, ya, gitu. Kan banyak anak buah kamu, suruh aja anak buahmu gitu. Nah, apabila orang bertanya kepadanya seperti itu, apa jawaban beliau? Ya. Apa kata beliau? Idza qila lahu bidzalik. Apabila beliau ditanya, kenapa ente lakukan itu sendiri? Jawabannya apa? Kuntu wa ana wa Umar. Saya ngelihat Umar begitu. Ya, Umar siapa? Umar bin Khattab gitu ya. Ya, kalau ini kan Umar bin Abdul Aziz. Ya.
Saya sama Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin seperti itu. Begitu, makanya saya meneladani, ya, meneladani sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Kumtu ana wa Umar, jalastu ana wa Umar. Tuh, ya. Umar bin Khattab begitu. Ya. Walaupun dia jadi raja, dia tawadhu. Selesai. Nah, sekarang yang berikut, Maimun bin Mahran. Nah, seorang ulama tasawuf namanya Maimun bin Mahran rahimahullah. Iza du'iya ila walimatin. Ini Maimun bin Mahran, seorang ulama besar. Apabila diundang ada walimah. Walimah apa nih? Walimatul urs. Nah, apa itu? Ada orang ngundang walimah apa? Ya, resepsi. Nah, sekarang resepsi pengantin gitu, walimah diundang. Kalau diundang itu kan acaranya apa? Makan, kan? Kalau diundang walimah acaranya apa? Makan. Beliau Maimun bin Mahram apabila diundang walimah, ya, yajlisu bainal masakin. Nah, ya. Duduknya di mana? Duduknya di tengah-tengah orang fakir miskin. Kan ada sekarang kalau ada walimah buat bos-bos itu, ya, tempatnya diapain tuh? Ya. Pisahin. Nah, ya. Jadi Maimun bin Mahran apabila diundang walimah, dia makannya duduknya sama-sama orang-orang miskin. Wa yulkhisul awani ma'ah, sambil menjilat-jilat. Ya, yulkhis apa? Menjilat-jilat. Awani apa awani? Ya. Bejana apa bejana? Ya. Menjilat-jilat. Piring ya, ma'hum sama-sama orang fakir miskin. Jilat. Jadi kita kalau lagi makan itu sunnatnya gitu kita jilat, ya. Jadi nikmat Allah. Kalau kita kan nggak usah jilat gitu, yang ada aja dibuang gitu, ya. Sisa-sisa makanan aja dibuang gitu itu. Kalau ini kalau jilat kan bukan sisa. Kalau jilat itu bukan sisa. Mau inten makan di piring nih, ya. Mas ada apa sisanya tuh? Ya. Jilat gitu, ya. Kalau kita bukannya ngejilat piringnya, sisanya aja kita buang. Nah, kembali kepada siapa tadi? Maimun bin Mahram. Maimun bin Mahram kalau diundang oleh orang yang ngerayain walimah, selalu duduknya sama orang fakir miskin. Saat selesai makan, ya, piringnya itu dijilat tuh sama-sama siapa? Sama-sama undangan yang fakir miskin. Ya. Itulah tawaduknya beliau tuh namanya tuh, ya. Ya. Baik. Ini udah waktu isya aja baru duduk. Baik. Qala nanti diterusin qala wasarat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan karena waktu isya sudah tiba. Nah, inilah gambaran, ya, betapa para sahabat, ulama-ulama dulu tawadhu. Ya. Kan judulnya ini adalah diantara akhlak para ulama as-salafus saleh, mereka itu adalah suka sama orang fakir miskin dan tawadhu kepada sesama manusia. Nah, ini akhlak yang mulia yang patut untuk kita teladani bersama. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammadin Rasulillah
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.